Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati Katili. Saya akan membawakan materi tentang sumber-sumber ajaran Islam. Pendahuluan sumber-sumber ajaran Islam terdiri dari Al-Quran, wahyu Allah, sunnah, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ijma, kesepakatan ulama, dan kias atau analogi atau kias yang menjadi pijakan bagi umat muslim dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Al-Quran dan Sunnah adalah primer yang wajib diikuti, sementara ijma dan kias berfungsi sebagai sumber sekunder yang melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut serta mengembangkan hukum Islam. Kita masuk kepada sumber-sumber ajaran Islam yang bagian A, yakni Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kedudukan dari Al-Quran, sumber hukum Islam yang paling utama dan pertama, serta menjadi pedoman hidup yang abadi bagi seluruh umat Islam. Isi daripada Al-Quran mengandung ayat-ayat yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, sholat, zakat, muamalah, hubungan sosial dan ekonomi, etika, dan hukum pidana. Kita masuk pada bagian B, Al-Hadis. Pengertian daripada Al-Hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW meliputi ucapan atau qauli, perbuatan fi'li, dan ketetapan takriri beliau. Kedudukan Al-Hadis melengkapi dan menjelaskan isi Al-Quran serta menjadi contoh praktik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya memberikan tuntunan dalam mengamalkan ajaran Islam dan menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan. Kita datang pada sumber ajaran Islam yang bagian C, yakni ijma. Definisi daripada ijma, yakni kesepakatan seluruh ulama Islam pada suatu masa terhadap suatu masalah hukum. Dan fungsi daripada ijma menjadi landasan hukum ketika tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, karena kesepakatan mereka tidak akan pernah dalam kesesatan. Berikut sumber-sumber Islam, yakni kias. Definisinya analogi atau pemahaman terhadap suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan cara membandingkan dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya, berdasarkan adanya persamaan sebab atau sifat. Fungsi daripada kias digunakan untuk mencari solusi hukum atas masalah-masalah baru yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dengan mencari persamaan dari kasus yang sudah ada. Yang terakhir, yakni ijtihad. Definisi daripada ijtihad adalah upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh seseorang ulama atau pakar hukum Islam yang kompeten untuk menggali dan menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Fungsinya untuk menggali hukum dari sumber-sumber agama Al-Quran dan hadis untuk kasus yang tidak secara eksplisit diatur di dalamnya, dengan tujuan utama untuk memberikan solusi hukum bagi permasalahan umat yang terus berkembang seiring zaman. Kesimpulan daripada
Sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber primer yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Al-Quran berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang fundamental, sedangkan sunnah atau hadis adalah penjelasan, perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi yang melengkapi dan merinci ajaran Al-Quran untuk masalah-masalah baru yang tidak ada dalam keduanya. Digunakan sumber sekunder seperti ijma atau kesepakatan ulama dan istihad, upaya istihad dengan metode seperti kias untuk menjawabnya. Sehingga ajaran Islam tetap relevan seiring perkembangan zaman. Itulah tadi penjelasan tentang sumber-sumber ajaran Islam. Terima kasih.